Latihan soal AKM Sekolah Dasar. Bentuk soal AKM ada beberapa. Yang pertama, pilihan ganda. Memilih satu jawaban benar dari tiap soal. Kedua, pilihan ganda kompleks. Memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, uraian singkat. Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kelima, uraian. Menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nomor 1, pemahaman konsep. Di sini kita bisa amati, kita bisa lihat ada tabel informasi, yaitu tentang waktu dekomposisi. Waktu dekomposisi adalah waktu yang menyatakan terurainya sampah dalam kurun waktu tertentu. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai ya, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai atau memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan terurainya sampah organik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Tabel waktu dekomposisi sampah organik. Kulit pisang memerlukan waktu 6 minggu. Kulit jeruk memerlukan waktu 5 bulan. Kantong kertas memerlukan waktu 5 minggu. Sisa apel memerlukan waktu 2 bulan. Kertas tisu memerlukan waktu 5 minggu. Selanjutnya diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Plastik memerlukan waktu 400 tahun. Baja memerlukan 100 tahun. Kaleng aluminium memerlukan 250 tahun. Sedangkan kulit sintetis memerlukan waktu 500 tahun. Soalnya, pertanyaannya, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Oke, kita ulangi lagi. Waktu dekomposisi popok, ya, ini yang dimaksud adalah popok bayi. Dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, ya, lebih lama dari plastik. Di situ plastik itu memerlukan waktu 400 tahun, tapi popok itu lebih lama dari 400 tahun. Namun kurang dari kulit sintetis. Nah, kulit sintetis itu memerlukan waktu 500 tahun ya. Jadi tidak lebih lama dari kulit sintetis ya. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai ya. Kita sudah menentukan tadi plastik adalah 400 tahun, sedangkan kulit sintetis itu berada di 500 tahun. Nah, sedangkan waktu dekomposisi popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik, yaitu 400 tahun, namun tidak lebih lama dari kulit sintetis, yaitu 500 tahun. Pilihannya A 100 tahun, B 250 tahun, C 375 tahun, D 475 tahun, atau E 575 tahun. Kalian bisa pause videonya dan mulai jawab di kolom komentar.
Oke, kalian sudah jawab. Jawaban yang benar adalah 475 tahun, yaitu yang D. Karena 475 tahun itu lebih dari 400 tahun namun tidak melebihi dari 500 tahun. Selanjutnya soal nomor 2, aplikasi konsep. Di sini sudah tersaji tabel waktu dekomposisi sampah organik. Ya. Hampir sama seperti tabel yang sebelumnya. Namun di sini yang membedakan adalah diagram batangnya. Waktu dekomposisi kertas tisu itu berada di angka 5, sedangkan kantong kertas 8. Waktu dekomposisi kulit jeruk itu berada di angka 5, sedangkan sisa apel berada di angka 2. Nah, kalian bisa lihat diagram batang ini itu sama informasinya seperti tabel di atasnya. Namun yang membedakan adalah waktunya ya. Jadi di bagian A, di grafik tabel A ini ada kertas tisu dan kantong kertas. Kertas tisu dan kantong kertas di sini satuan waktunya yaitu menggunakan minggu ya. Berarti di sini menggunakan minggu. Berarti kertas tisu itu 5 minggu, kantong kertas itu 8 minggu. Sedangkan untuk yang bagian B, di sini ada kulit jeruk dan sisa apel. Kita lihat di sini kulit jeruk itu 5 bulan, sedangkan sisa apel itu 2 bulan. Nah, di sini memiliki persamaan satuan waktunya yaitu sama-sama menggunakan satuan bulan. Ya, jadi di sini kulit jeruk itu memerlukan waktu 5 bulan, sedangkan sisa apel memerlukan waktu 2 bulan ya. Jadi sudah tahu perbedaannya ya antara diagram batang A dan diagram batang B, yaitu terletak pada satuan waktunya. Untuk diagram batang A menggunakan satuan minggu, sedangkan diagram batang B ini menggunakan satuan bulan. Pertanyaannya, seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. C. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. D. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Ingat, pertanyaannya di sini ada seorang siswa yang menyatakan bahwa diagram batang A dan diagram batang B itu waktunya itu sama ya, satuan waktunya itu sama. Nah, jadi koreksi yang benar dari guru itu yang mana? Yang A, B, C, atau D? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Pause dulu videonya. Oke, sudah kalian jawab di kolom komentar ya. Jawaban yang benar adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi, karena yang berbeda di antara tabel diagram batang A dengan diagram batang B adalah satuan unit waktu dekomposisi ya. Berarti jawabannya yang B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Oke,
Cukup sekian pembahasan soal AKM SD, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.